Shalom teman-teman semuanya. Puji Tuhan pada kali ini kita dapat berkumpul bersama melalui layanan live streaming ini. Dan aku berharap kalian semua sehat semua ya. Nah, mari sebelum kita memulai acara pada kali ini, kita satukan hati kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas segala berkat yang telah Engkau berikan kepada kami, sehingga kami dapat berkumpul bersama melalui layanan live streaming ini. Kiranya Engkau melancarkan semua jaringan agar dapat berjalan lancar, baik yang menonton maupun yang menayangkan live streaming pada kali ini. Dan kiranya Engkau yang menuntun acara pada kali ini agar dapat berjalan dari awal hingga akhir dengan baik dan lancar. Dan semuanya ini hanya untuk kemuliaan nama-Mu ya Bapa. Bila lebih dari yang kami mohonkan ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami berdoa. Haleluya, amin. Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Tuhan Yesus Kristus atas kasih dan penyertaan-Nya, sehingga kita semua dapat berkumpul bersama untuk melaksanakan perayaan Paskah organisasi Rohani Kristen SMA Negeri 1 Purwokerto melalui kanal YouTube ini. Saya selaku ketua panitia dari acara ini ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada seluruh pihak yang sudah berkontribusi sehingga acara ini dapat berjalan dengan lancar. Saya ingin berterima kasih kepada Bapak Yohanes Ngarbi selaku pembina dari organisasi Rohani Kristen SMA Negeri 1 yang telah membantu kami dalam menyiapkan acara ini. Dan saya juga ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada pihak GBI Haleluya yang telah bersedia meminjamkan tempat untuk melaksanakan kegiatan Paskah. Tak lupa saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada seluruh panitia Paskah 2022 yang sudah bekerja keras dalam berlangsungnya acara Paskah ini. Terima kasih juga saya sampaikan kepada pihak-pihak yang terlibat secara langsung maupun tidak langsung. Saya selaku ketua panitia mewakili Rohani Kristen SMA Negeri 1 ingin meminta maaf apabila ada kesalahan yang terjadi, baik dilakukan secara sengaja maupun tidak sengaja. Akhir kata, kami atas nama Panitia Paskah Rohani Kristen SMA Negeri 1 mengucapkan Selamat Paskah 2022, kiranya damai sejahtera dari Tuhan selalu menyertai teman-teman sekalian. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom teman-teman. Kita hari ini mau puji Tuhan, kita mau sembah Dia karena Dia udah bangkit buat kita semua, amin. Kita hari ini harus bersuka cita. Sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa
kepada Tuhan. Kita mau merenungkan betapa kasih Tuhan sangat indah buat kita semua, karyanya sangat besar buat kehidupan kita semua. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah kasih-Mu. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku
iya, besok kan udah masuk sekolah. Akhirnya setelah sekian lama juga nih, bosen lomba mulu. Mending siapin buku deh. Akhirnya ya hari ini selesai juga. Ada mereka tuh. Sapa deh biar nggak dikata sombong. Permisi ya. Iya, kau Maria kan? Sini dulu sini. Ih, apaan sih kok kamu ramah ke dia? Nah betul, ramah kok sama si Maria. Dasar si anak serba bisa itu. Padahal mas sebenarnya cuma sok bisa aja. Kalian gimana sih? Ada teman baru balik ke sekolah habis menangin lomba. Kok kalian nggak welcome? Nggak ngasih ucapan selamat nggak apa-apa deh. Asal jaga omongan kalian. Iya kan sih kamu sosok belain sahabatmu yang so bisa ini. Iya nih, gak ada angin, gak ada hujan, sosokan banget sih nyelamat, gak jelas banget. Udah lah nggak usah ditanggepin. Mending kita lanjut beli jajan aja lagi. Ya udah sana-sana, kalian pergi aja. Kamu kaget loh aku tiba-tiba bantuin aku. Makasih ya. Sama-sama. Maria, pulang bareng yuk. Kamu jalan kan hari ini? Iya, yuk pulang bareng. Rumah kita searah juga kan? Yuk. Maria, kamu pasti sedih ya dengar omongan mereka tadi. Aku harap jangan dimasukin ke hati ya. Mereka tuh omongannya nggak penting banget. Mereka belum tentu bisa kok ngelakuin kayak kamu. Tetap semangat terus ya. Iyalah jelas. Aku tuh kecewa banget. Mereka tuh nggak tahu ya hasil perjuanganku kayak gimana. Iya, aku juga sebel banget kok. Tadi mereka ngomong kayak gitu, harusnya mereka sadar sih. Mereka belum tentu bisa kan? Tapi makasih banyak ya. Tadi udah bantuin aku buat maju ngelawan mereka. Sama-sama. Udah seharusnya kita sebagai seorang sahabat ngebelain satu sama lain. BTW, kamu mau nggak gabung ke komunitas rohaniku? Di sana kita bisa sharing bareng-bareng loh. Kita bisa belajar firman bareng, bisa curhat-curhat bareng. Asik deh pokoknya di sana. Mau nggak? Kayaknya nggak dulu deh. Aku tuh mau fokus banget buat pelajaran karena aku tuh udah sering banget ketinggalan pelajaran karena setelah sekian lama disband dan buat lomba. Tapi maaf ya. Makasih banget udah buat ajakin aku. Iya, sama-sama. Makasih juga kok buat respon kamu. Yuk. Duh, kok nggak diangkat ya? Ade lagi ngapain? Apa sih, Pa? Ganggu banget deh. Udah jelas tuh Ade tuh lapar. Mama pulang. Papa sama Adek kemana ya? Udah deh, siapin makan dulu. Adek, makan yuk. Makanannya udah siap. Oke, udah kumpul semua kan ya? Mama mau tanya, tadi Mama kenapa pas telepon nggak diangkat ya? Oh, maaf ya Pak, tadi HP Mama baterainya habis, terus belum sempat ngabarin. Oh, lain kali saya ulangi ya. Iya, maaf ya Pak. Yuk, mari kita berdoa. Kamu kenapa, Dek? Kok mukanya cemberut gitu? Mama udah masakin makanan kesukaan kamu loh. Ya nggak tahu kenapa Mah, dari tadi ekspresinya gitu terus. Gak apa-apa, Ma. Bisa gak sih kalau Taya itu pelan-pelan loh? Ya kalau nggak apa-apa nggak usah teriak-teriak dong. Kamu pikir Mama nggak capek apa?
Kerja seharian di kantor, belum ada masalah kantor. Kamu yang cuma sekolah, makan, tidur aja ribet banget. Lihat tuh temennya mama, anaknya udah cantik, pinter, sering menang lomba internasional. Kamu bisa kasih apa ke mama? Iya bener mah, nggak usah sampai internasional deh. Seenggaknya kamu ngasih ekspresinya yang baik sama sopan sama orang tua dong. Gak bisa gitu, bah. Harus menang lomba internasional baru bisa bangga. Masa iya sekolahnya mahal-mahal nggak ada hasilnya? Udahlah, jadi males makan. Anak zaman sekarang susah banget dibilangin. Bukannya didengerin malah kabur. Udah mah nggak apa-apa. Lagian juga udah besar kok. Dia tahu sendiri. Iya deh, Pak. Ih, pas banget nih sama yang aku alamin. Foto dulu deh, biar nanti dijadiin story. Nah, cakep. Tinggal dipasang story, biar orang-orang pada tahu apa yang aku alamin. Tumben nih mama telepon. Kenapa ya? Angkat deh. Halo, Ma. Lagi main nih, kenapa emangnya? Iya deh, nanti aku pulang. Nggak lama kok. Oke. Udah. Kamu. Kakak, halo kak. Halo Maria. Apa kabarnya kamu? Lama banget nih kita nggak ketemu. Iya nih kak, udah lama juga kayaknya nggak ketemu dan ngobrol bareng. Kamu apa kabarnya nih? Baik sih, puji Tuhan baik. Kayaknya nih kakak lihat di sosial media kamu lagi ada masalah nih. Kamu ada berkenan cerita nggak nih? Kakak siap kok udah dengerin. Jadi gini kak, aku tuh sedih banget karena papa mama aku nggak pernah lihat potensi aku. Bahkan orang tuaku itu jarang banget punya banyak waktu buat ngobrol sama aku. Di sekolah juga teman-teman aku itu nggak pernah selalu iri sama prestasi aku gitu kak. Oh gitu ya. Terus ada lagi nggak? Kayaknya udah nggak ada deh kak. Nih, kamu tahu nggak sebentar lagi kita mau ngapain? Mau ada peringatan apa nih? Pasca bukan sih kak? Tuh, apalagi kita sekarang udah memasuki bulan Prapaskah kan? Iya. Kamu tahu nggak Tuhan Yesus tuh di Paskah ini kita memperingati kalau Tuhan Yesus tuh mati di kayu salib. Mati di kayu salib yang juga dia ini Tuhan Yesus ini secara jasmani dan rohaninya diserang. Yesus dipakein mahkota duri, ditusuk perutnya. Terus Tuhan Yesus juga sebelum disalib dihina. Tahu nggak kamu? Ternyata Tuhan Yesus itu keren banget ya kak. Betul. Nah dari situ kita bisa nih merefleksikan buat diri kita bahwa Tuhan Yesus tuh rela mati di kayu salib untuk menebus dosa kita, bahkan untuk seluruh manusia. Dan itu buat diri kita sendiri juga sangat penting kan di kehidupannya kita sendiri. Iya bener banget. Jadinya aku bersyukur sih karena Tuhan Yesus itu luar biasa dan juga nggak pernah tergantikan. Bahkan Tuhan Yesus juga sudah menebus dosanya, ya kan? Betul. Nah, Maria, kakak kayaknya udah jarang ngeliat kamu belajar firman Tuhan sama Alena nih. Kamu mau nggak belajar firman Tuhan lagi bareng Alena biar kamu ada temennya? Boleh deh kak. Tapi kalau misalnya tempatnya itu menyesuaikan aku, boleh kan kak? Dan jamnya juga gitu kak maksudnya? Boleh. Bisa juga di rumahnya kamu loh. Terus untuk jamnya bisa juga, asalkan kamu juga tahu skala prioritas kamu, karena belajar firman Tuhan tuh juga penting buat kehidupan kita. Oke kak. Oke, dadah. Nanti waktunya dikabarin lagi ya. Siap kak, dadah kak. Dadah. Makasih ya kak. Oke. Shalom. Shalom kak, ayo sini masuk. Oke. Ini nanti Alena ikut ke sini ya. Oke. Permisi. Iya.
Cie udah mau PA. Hei, iya nih, makasih ya udah baik sama aku. Makasih juga udah selalu ingetin aku. Dan maaf ya kalau aku selalu menolak ajakan kamu buat belajar bersama firman Tuhan. Aku sadar kalau misalnya menolak itu salah dan rugi. Karena banyak banget momen-momen belajar firman Tuhan itu. Dan gak semua orang bisa dapetin kesempatan yang sama nih. Bersyukur Tuhan pada hari ini kami boleh bersama-sama berkumpul melalui virtual ya Papa. Kalau sebentar kami akan sama-sama mendengarkan kebenaran firman-Mu, urapi hamba-Mu, urapi kami semua yang akan mendengarkan kebenaran firman-Mu pada hari ini ya Papa. Biarlah kami semua fokus dan kami semua bisa mendengarkan apa yang menjadi isi hati-Mu bagi kami semua. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin. Oke teman-teman semua, shalom. Bersyukur kalau pada hari ini kita sama-sama boleh merayakan Paskah. Teman-teman SMA Negeri 1 Purwokerto, Rokris Mansa ini boleh merayakan Paskah pada hari ini. Tak lupa saya juga mengucapkan terima kasih buat Pak Arbi sebagai pembina Rokris Mansa dan juga teman-teman Rokris semua boleh mengundang School Zone diberikan kesempatan pada hari ini untuk membagikan kebenaran firman Tuhan pada Paskah. Tema yang diambil oleh teman-teman pada hari ini adalah We are precious, yes. We are precious itu artinya kami atau kita itu berharga. Nah, teman-teman tahu nggak kalau Paskah itu merupakan bukti kasih Allah bagi kita semua. Iya, Tuhan Yesus Kristus mati bagi kita semua untuk menyelamatkan setiap kita dari dosa-dosa kita. Ayat yang dikasihkan kepada saya yaitu di 1 Petrus 3:18 berkata begini. Sebab juga Kristus telah mati sekali untuk segala dosa kita. Ia, yaitu Kristus, yang benar untuk orang-orang yang tidak benar. Supaya ia membawa kita kepada Allah. Ia yang telah dibunuh dalam keadaannya sebagai manusia, tetapi yang telah dibangkitkan menurut roh. Jadi kematian Kristus di atas kayu salib itu untuk setiap kita, untuk menyelamatkan setiap kita dari setiap dosa-dosa kita. Kemudian ada hal kemudian yang saya coba cek, Paskah itu juga sebagai bukti bahwa kita adalah anak-anaknya yang berharga. Siapa yang di sini anak-anaknya Tuhan yang berharga? Angkat tangannya. Ya, saya nggak tahu ya secara virtual soalnya. Jadi kita percaya, saya percaya teman-teman adalah anak-anaknya Tuhan yang berharga. Amin. Nah, kemudian membahas rasa berharga. Ya, ini adalah hal yang waktu zamanku, zaman kalian itu semua membahasnya. Apa sih yang membuat kita rasa berharga? Itu ada. Apa yang membuat kita berharga? Ada yang berpikir bahwa berharga itu karena nilainya yang pintar. Aku berharga karena aku punya uang. Aku berharga karena aku terkenal. Aku berharga karena aku punya segalanya. Nah, bagi beberapa orang, rasa berharga itu ditempatkan pada hal yang tidak kekal, teman-teman. Ya tadi, ketenaran, kekayaan, jabatan, dan lain sebagainya. Tapi, kalau teman-teman ingin tahu lebih lanjut, ada beberapa hal yang Tuhan sampaikan kenapa kita berharga. Nah, di lain sisi, kita sebagai anak-anak muda itu selalu bertanya-tanya. Ada yang bertanya kepada temannya, ih aku cantik gak? Aku ganteng gak? Aku keren gak? Kalau aku pakai baju gini gimana? Kalau aku pakai baju gini gimana? Kalau aku pakai sepatu mahal harga 3 juta, 10 juta, itu aku keren gak? Nah, karena itu hal-hal yang berbicara tentang rasa berharga itu membuat banyak anak muda sangat suka. Apalagi kalau bicara khotbah tentang rasa berharga itu diminatin banget dari zamanku bahkan zaman kalian teman-teman semua. Hanya bedanya mungkin zaman dulu itu banyak KKR. Kalau sekarang teman-teman bisa cari tentang rasa berharga itu di online banyak banget khotbah, sharing yang membahas tentang rasa berharga. Nah, puji Tuhan kalau di antara teman-teman semua yang sedang menyaksikan hari ini sudah mengerti bahwa rasa berharga yang benar ada di mana. Tapi banyak di luar sana juga yang masih belum mengerti. Sehingga
teman-teman kita di luar sana yang nggak tahu rasa berharga kita sebenarnya adalah ada pada Tuhan, mereka mencari dengan cara yang salah dan akhirnya terjerumus dalam dosa-dosa. Dan yang paling ngerinya, mereka semakin terpuruk dan akhirnya memutuskan untuk mengakhiri hidupnya. Itu kejadian nyata di zamanku dan zaman teman-teman semua itu ada. Nah, pada kesempatan hari ini izinkan saya untuk membahas tentang tema ini, yaitu We Are Precious. Ada 6G malah. 3G yang pertama, why we are precious. Yang pertama, karena God say it. Tuhan yang bilang. Di Yesaya 43 ayat 4 bilang kayak gini, oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia, dan aku ini mengasihi engkau, maka aku memberikan manusia sebagai gantimu dan bangsa-bangsa sebagai ganti nyawamu. Ini Tuhan sudah ngomong sendiri. Apalagi Tuhan sudah kenal kita. Bahkan dari sebelum kandungan Tuhan pun sudah tahu kita. Terus Tuhan bilang kayak gini di Yeremia 31 ayat 3. Dari jauh Tuhan menampakkan diri kepadanya, aku mengasihi engkau dengan kasih yang kekal. Sebab itu aku melanjutkan kasih setiaku kepadamu. Itu kata firman Tuhan. Apalagi Tuhan menjadikan kita serupa dengan gambarnya. Di Kejadian 1 bilang kayak gini. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Tuhan bahkan bilang kita segambar dan serupa dengan dia. Tadi di Yeremia 1:5 ada bilang, sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau. Dan sebelum engkau keluar dari kandungan, aku telah menguduskan engkau. Nah, ini loh teman-teman, Tuhan itu di banyak ayat sudah bilang begini, aku mengasihi engkau, aku mengasihi engkau, aku mengasihi engkau, dan aku mengasihi engkau. Yang G yang kedua, yaitu adalah God do it. Tuhan lakukan itu. Di Ibrani 12 ayat 5-8 bilang, dan sudah lupakah kamu akan nasihat yang berbicara kepada kamu seperti kepada anak-anak. Hai anakku, janganlah anggap enteng didikan Tuhan. Bukti kasih Tuhan kepada kita atau bukti kenapa Tuhan menganggap kita berharga dari gini. Tuhan mau didik kita. Bahkan firman Tuhan bilang gini, kalau nggak diajar ya dihajar sekalian sama Tuhan. Permasalahannya, apakah kita sudah memahami hal ini? Nah, janganlah anggap enteng didikan Tuhan dan janganlah putus asa apabila engkau diperingatkannya. Anak-anak muda zaman sekarang kalau dikasih tahu mau nggak? Kebanyakan di antara kita ngeyel dengan pola pikir kita dan apa yang kita anggap benar. Sehingga kalau ada Tuhan atau orang yang diutus Tuhan untuk negur kita, ngingetin kita lebih seringnya apa? Marah, nggak terima. Padahal ada rencana Tuhan di balik itu. Untuk ngingetin kita bahwa kita adalah anak-anak Tuhan yang disayang oleh Tuhan. Nah, jika kamu harus menanggung ganjaran, Allah memperlakukan kamu seperti anak. Bayangin teman-teman semua, Tuhan lakukan itu untuk supaya kita dianggap anak. Bahkan Tuhan bukan hanya menganggap, tapi sudah membuktikan bahwa gini, kamu adalah anakku. Jadi kalau lagi hari-hari ini teman ada yang diganjar atau dihajar oleh orang tua, kalau sama orang tua aja kita pasti sadar, kita anak ya pantas diajarin gitu, pantas dimarahin. Gimana sama Tuhan? Masa kita nganggap Tuhan jahat? Enggak dong. Terus kalau orang tua kita marahin kita, sorry itu saya sampai nabok, sampai nyuruh cuma gara-gara masalah beresin kamar, beresin nyuci piring, naruh sepatu yang bener, naruh apalagi barang-barang itu pada tempatnya. Masa kita ngomong kamu bukan ayahku yang baik? Enggak ada kan? Mungkin kalau kita yang sampai ngomong gitu, kita yang gak tahu diri aja. Nah, tetapi jikalau kamu bebas dari ganjaran yang harus diderita setiap orang, maka kamu bukanlah anak, tetapi anak-anak gampang. Ada yang mau disebut anak-anak gampang? Anak-anak gampang itu ya udah gampangan lah, udahlah. Nggak ngerti apa-apa, kayak
Ada yang mau disebut bawang kontong kalau bahasa sekarang gitu. Ada yang mau terus disebut bawang kontong? Kayaknya nggak ada ya. Kita pengen dianggap seseorang yang berharga, kita pengen dianggap sebagai seseorang yang gini, bisa menunjukkan sesuatu dalam kehidupan kita. Nah, itu yang namanya gini, proses. Kalau Tuhan tunjukin kamu itu berharga, maka gini, Tuhan sedang persiapkan kamu untuk melakukan sesuatu hal yang berharga dalam kehidupan kita. Permasalahannya, mau nggak kita diajar, mau nggak kita ditegur, mau nggak kita dihajar bahkan sama Tuhan. Terus apalagi, Tuhan sudah lakukan, kenapa? Kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Ayatnya di mana? 1 Yohanes 4 ayat 19. Tuhan sudah mengasihi kita terlebih dahulu, teman-teman. Terus apalagi 1 Yohanes 4 ayat 9 sampai 11 bilang kayak gini. Dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia supaya kita hidup olehnya. Inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Saudara-saudaraku yang kekasih, jikalau Allah demikian mengasihi kita, maka haruslah kita juga saling mengasihi. Firman Tuhan yang lain bilang, sampai putih rambutmu aku akan menggendong engkau. Itu apa sih? Itu bukti kalau kita dianggap berharga sama Tuhan, teman-teman. G yang ketiga, God prove it. Tuhan buktikan. Ayat yang paling terkenal di mana? Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup kekal. Bayangin teman-teman, ayat lain bilang kayak gini, kalau kamu nyari seorang sahabat, carilah seorang sahabat yang gini, yang mau mati buat kamu. Sahabat terbaik kita siapa sih? Tuhan Yesus, teman-teman. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Ada di sini yang diantara kita rela mati untuk teman kita sendiri kanan kiri yang bahkan kita sudah anggap sahabat. Mungkin sampai kayak Tuhan itu gak ada yang berani, teman-teman. Tuhan Yesus sudah buktikan bahwa dengan Ia mati di atas kayu salib, Ia sudah menganggap kita berharga, Ia sudah menganggap kita sebagai sahabat-sahabatnya. Terus kemudian Allah atau Tuhan sendiri bilang kayak gini di Roma 8 ayat 32. Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua, bagaimanakah mungkin Ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Dia? Apalagi di Roma 5 ayat 8, akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Permasalahannya cuma satu, teman-teman. Kita atau manusia sudah jatuh dalam dosa. 3G ini yang pertama, God say it, Tuhan yang mengatakan. God do it, Tuhan yang lakukan. 3G yang ketiga, God prove it. Ini semua adalah hal yang menunjukkan bahwa kita adalah anak-anaknya yang berharga di mata Tuhan. Masalahnya karena kita sudah jatuh dalam dosa, kita butuh reminder. Kita butuh terus mengingat kembali apa yang sudah Tuhan katakan, apa yang sudah Tuhan lakukan, apa yang Tuhan sudah buktikan. Paskah adalah bukti kita mengenang atau bukan bukti, tapi sebagai dimana kita ini mengambil bagian untuk mengenang apa yang menjadi bukti kasih Allah dalam kehidupan kita. Seharusnya malah bukan waktu kelahiran Kristus kita merayakan besar-besaran, tapi waktu kematian Kristus di atas kayu salib harusnya kita merayakan besar-besaran, dimana itu adalah bukti nyata Tuhan ada untuk setiap kita. Nah, kemudian kita gini. Oleh karena itu kalau ada teman-teman hari-hari ini yang salah meletakkan rasa berharganya teman-teman pada hal-hal yang duniawi, pada hal-hal yang tidak kekal, hari ini diingatkan kembali untuk kayak gini. Kembali sama Tuhan. Ingat-ingat kembali apa yang Tuhan katakan, ingat-ingat kembali apa yang Tuhan sudah lakukan, ingat-ingat kembali apa yang sudah Tuhan buktikan dalam kehidupan kita. Kembali sama Tuhan, teman-teman. Nah, kemudian kalau kita sudah menyadari bahwa kita adalah anak-anak Tuhan yang berharga,
anak-anak Tuhan yang rindu Tuhan sayang, bahkan Tuhan sayang terus setiap kehidupan kita gitu ya, sampai hari ini gitu. Apa yang harus kita lakukan? 3G yang kedua, yaitu adalah yang pertama, grow, bertumbuh teman-teman. Jangan menganggap bahwa gini, karena kita disayang, karena kita berharga, maka kita nyantai-nyantai. Enggak. Tuhan enggak ngajarin itu, Tuhan enggak membuat kita merasa berharga untuk nyantai. Tuhan malah akan ajar kita, Tuhan malah akan terus bentuk kita untuk semakin kita dewasa. Bertumbuh menjadi dewasa, menjadi pribadi yang Tuhan ingin atau Tuhan mau pakai kehidupan kita untuk melakukan sesuatu perkara yang besar, yang sudah Tuhan persiapkan dari awal. Nanti teman-teman bisa baca di Yohanes 15 tentang pokok anggur, terus di Amsal 22 ayat 6, terus kemudian banyak ayat yang lain yang mengatakan gini, ayo teman-teman bertumbuh. Ada 3 hal yang bertumbuh atau bagaimana cara kita bertumbuh. Yang pertama udah pasti, udah bukan rajin baca Alkitab. Kita nggak bisa makan makanan mentahan orang. Denger sharing atau denger ringkasan khotbah boleh nggak? Atau denger saat teduh dari orang lain nggak? Boleh. Tapi kita terus harus belajar berkembang. Jangan cuma terima makanan yang sudah dikunyah orang lain terus kita makan. Kita harus belajar untuk gini, memahami Alkitab dengan benar dan dengan tahu sendiri bahwa Alkitab itu adalah sesuatu, yaitu surat cintanya Tuhan kepada kita. Maka kita harus rajin baca Alkitab. Yang kedua, teman-teman, Tuhan udah ingetin, rajin beribadah. Dan bahkan kalau yang lebih baik lagi adalah mau berkomunitas. Puji Tuhan kalau di SMA 1 ada komunitasnya, ada Roh Kris. Dari berbagai macam gereja kita bisa saling ngingetin, kita bisa saling dukung satu sama lain. Yang ketiga, ketika kita bertumbuh, maka kita harus mau menjalani prosesnya. Ketika kita kenal Tuhan, ketika kita mengetahui bahwa kita tuh berharga di mata Tuhan, yang tadi aku bilang gitu ya, Tuhan itu gak membuat kita nyaman. Tuhan akan bentuk kita, merubah karakter kita, dan itu adalah proses yang harus kita jalani. Sehingga kita bisa menjadi pribadi yang berbeda, pribadi yang makin serupa dengan Kristus. Oke, G yang pertama sebagai anak Tuhan yang harus kita lakukan adalah grow. G yang kedua, yaitu adalah bicara glory. Di Yesaya 43:7 bilang gini, semua orang yang disebutkan dengan namaku yang kuciptakan untuk kemuliaanku, yang kubentuk dan yang juga kujadikan. Jadi kita semua adalah untuk memuliakan nama Tuhan, untuk memuliakan namanya. Apalagi di Roma 12 ayat 1-2, karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Lanjutannya, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, apa yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Banyak lagi ayatnya. Tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait suci? Terus ada lagi, kalau kamu sudah lunas dibayar, kita harus menggunakan bibir kita untuk mengucapkan kata-kata yang memuliakan nama Tuhan. Masalahnya di anak muda sekarang, bibir ini nggak kita jaga. Ngomong-ngomong kasar itu gampang banget keluar sekarang. Apalagi dengan adanya kemajuan sosial media, kemajuan di mana kita diizinkan untuk speak up. Ada sosial media speak up. Kita bebas ngomong apa aja. Sampai lupa kalau kita adalah anak-anak Tuhan. Kalau kita mengaku anak Tuhan, maka kita harusnya punya kehidupan seperti apa yang Kristus atau Tuhan mau dalam kehidupan kita. Amin. Coba cek kehidupan kita. Sudahkah kita memuliakan nama Tuhan? Yang pertama, grow, bertumbuh. Gimana kehidupan rohanimu hari-hari ini? Semakin bertumbuh atau semakin kerdil atau malah menukik tajam ke bawah? Yang kedua, glory. Sudahkah kita menyadari bahwa kehidupan kita itu untuk memuliakan nama Tuhan? Apa yang keluar dari mulut kita, apa yang keluar dari tubuh kita, apa yang kita lakukan setiap hari. Firman Tuhan bilang, kalau kamu lagi makan, kamu lagi minum, kamu lagi ngapain aja, lakukan itu untuk memuliakan
Tuhan. Apalagi ayatnya, Kolose 3 ayat 23. Lakukan segala sesuatu seperti untuk Tuhan. Sudahkah kita lakukan itu? Glory itu aku bagi jadi 3, yaitu tujuan hidup kita adalah untuk memuliakan nama Tuhan, bangun hidup yang berkenan kepada Allah. Contoh orang yang berkenan itu adalah Daud dan Daniel. Terus kemudian muliakan Tuhan dengan tubuh dan perkataan kita. Yang pertama grow, kedua glory, yang ketiga adalah gospel. Kita adalah garam dan terang dunia, teman-teman semua. Di Matius 5 ayat 13-16 bilang gini, kamu adalah garam dunia, jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Kamu adalah terang dunia, kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula, orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkan di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Apalagi ayat yang terkenal, 1 Timotius 4 ayat 12 bilang, jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dan dalam kesetiaanmu dan dalam kesucianmu. Teman-teman, Tuhan mau bukan hanya grow, bukan hanya bertumbuh, bukan hanya memuliakan Tuhan, glory, tapi kita juga Tuhan mau gospel, berdampak, atau kita juga menyebarkan apa yang Tuhan mau melalui kita. Ada 3 hal, yaitu yang kita harus lakukan kalau kita ingin menjadi gospel, yaitu yang pertama, berani bersaksi, berani berdampak, dan berani berbagi. Berbagi hidup. Berbagi hidup itu juga bisa bicara berbagi uang, berbagi tenaga, berbagi pikiran. Nah, Tuhan mau ada dalam kehidupan kita 6G ini. 6G. G yang pertama, 3G yang pertama, kenapa kita berharga? Yang pertama karena God say it, Tuhan yang sudah katakan. Yang kedua, God do it, Tuhan lakukan. Yang ketiga, God prove it. Kemudian sebagai anak-anak yang berharga di mata Tuhan, ada 3G yang harus kita lakukan, yaitu pertama grow, bertumbuh, kemudian kedua glory, yang ketiga adalah gospel. Nah, teman-teman semua, sebagai penutup, teman-teman tahu ini kan, ini handphone. Bayangin kalau teman-teman adalah orang yang gak punya, atau gini, mau beli handphone aja harus nabung, harus ngumpulin, baru akhirnya bisa kebeli tuh handphone. Rasanya gimana? Berharga banget kan handphone ini. Coba ini ketinggalan aja, atau hilang aja, gimana kita akan cari-cari sebagian usaha kita untuk kayak gini, mencari kembali nih handphone. Bayangin, ini handphone yang notabene kita buang, mungkin masih kita bisa beli lagi. Sama seperti Tuhan sayang kepada kita semua, sama seperti kita menganggap berharganya handphone ini atau barang-barang lain yang teman-teman anggap berharga. Kamera misalnya, harganya jutaan, jatuh, rasanya gimana, nyesek kayak gitu ya. Nah, Tuhan itu juga melihat kita seperti itu, teman-teman. Tuhan nyesek orang yang Dia sayang, orang yang Dia anggap berharga rusak. Itu rasanya di hati itu sedih banget ya. Kita kehilangan handphone aja rasanya nyesek, meskipun berapa hari kemudian mungkin kita bisa dapat ganti yang baru gitu. Tapi kita kan manusia, guys. Dan kita unik satu sama lain. Kita itu berharga di mata Tuhan. Dan Tuhan gak mungkin dapetin penggantinya yang sama seperti kita. Meskipun kita diciptakan segambar dan serupa dengan Tuhan, tapi kita semua diciptakan berbeda. Itu Tuhan. Sama seperti kita sayang sama handphone kita, menganggap handphone kita atau barang yang kita berhargai, yang kita anggap itu berharga, Tuhan juga sayang dan menganggap berharga kita. Dan Tuhan gak mau kita terus-terusan jatuh, terus-terusan terluka. Tuhan pengen menyelamatkan kehidupan kita semua. Itu sebabnya di momen Paskah yang kita rayakan ini, Tuhan hadir ke dunia untuk menyelamatkan kita semua.
Kematian Kristus di atas kayu salib untuk menebus setiap kita bukan cuma sebuah cerita sambil lalu teman-teman. Tapi memang kita harus maknai dengan benar. Ada quotation yang saya kutip. Instead of saying I am precious and that's why God loved me, we should be saying, oh how could you pardon me, forgive my iniquity. Dibanding dengan kita mengatakan karena saya berharga, itu sebabnya Tuhan mencintai saya, menyayangi saya, mengasihi saya. Seharusnya kita bicara, oh Tuhan, kenapa sih Engkau memaafkan aku? Engkau pardon itu permisi, kalau kita bahasanya permisi gitu ya, pardon me gitu. Apa ya namanya ya, mengizinkan aku untuk kembali sama Engkau kembali gitu. Harusnya kita bicara amazing grace God. Nggak ada hal lain yang sudah Engkau lakukan dalam kehidupanku selain aku cuma bisa berkata amazing grace. This is my life. I will give for you Lord. Apa yang Kau mau lakukan dalam kehidupanku aku ikuti. Jadi itu semua teman-teman. Terakhir penutup banget. Kalau kita sudah menyadari bahwa kita adalah anak-anak yang berharga di mata Tuhan, sadari itu dan terus ingat Tuhan yang menganggap kita berharga. Kalau dunia nggak menganggap kita berharga, kita harus kembali sama Tuhan. Kenapa? Tuhanlah pribadi yang menganggap kita berharga. Justru karena Tuhan sudah menganggap kita berharga, kita harus buktikan ada pribadi yang berharga yang mau menyelamatkan teman-teman kita lain yang jatuh dalam dosa atau yang sedang mengalami permasalahan. Itu aja yang mau saya sampaikan. 6G, 3G yang pertama dan 3G yang kedua. Terus kemudian terakhir, selamat Paskah. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Thank you. Masih semangat memuji Tuhan, amin. Amin.
kita berdoa. Tuhan, Engkau adalah Bapa di sorga yang sangat mengasihi kami ya Tuhan. Terima kasih atas berkat-Mu pada hari ini ya Tuhan, sehingga kami bisa merayakan Paskah dengan penuh dengan kasih. Walaupun kami tidak bisa bertemu satu dengan yang lain, tetapi kami masih bisa merasakan kasih-Mu yang begitu besar ya Tuhan. Kiranya Tuhan berkati setiap kami yang beribadah, memuji nama-Mu, mendengarkan firman-Mu. Kiranya Tuhan berkati setiap tangan-Mu ini ya Tuhan. Dan kami juga berdoa untuk firman yang telah Engkau sampaikan melalui Kamena. Kiranya Tuhan berkati setiap firman yang disampaikan agar kami bisa menerapkannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Dan berkati juga Omena agar selalu menjadi perantara-Mu ya Tuhan dalam menyampaikan firman Tuhan. Dan kami juga berdoa untuk Roh Kris Semansa ya Tuhan. Kiranya Tuhan berkati organisasi ini agar selalu bisa menjadi terang dan garam dalam sekolah kami maupun di lingkungan kami ya Tuhan. Kiranya Tuhan berkati setiap pengurus yang bekerja dalam menjalankan program kerja, dan Tuhan berkati setiap tangan yang melayani-Mu ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk ketua dan juga wakil ketua Roh Kris Mansa, yaitu Mbak Sasti dan juga Onoel. Kiranya Tuhan berkati mereka yang membimbing kami dan juga selalu bisa mengayomi anggotanya ya Tuhan. Kiranya Tuhan berkati setiap tangan-Mu ini ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk sekolah kami dan juga teman-teman kami yang bersekolah ya Tuhan. Kiranya Tuhan berkati agar kami selalu bisa belajar dengan baik dan benar ya Tuhan. Tuhan berikan hikmat juga kepada setiap guru-guru yang mengajarkan kami agar selalu bisa mengajarkan kami dengan baik ya Tuhan. Kiranya Tuhan berkati semuanya ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk bangsa dan negara ini ya Tuhan, Indonesia. Kiranya Tuhan berkati agar negara ini selalu dalam bimbingan-Mu ya Tuhan, selalu dalam berkat-Mu, agar selalu terhindar dari segala sesuatu yang tidak baik. Tuhan lindungi warga negara Indonesia, dan Tuhan juga berkati kami ya Tuhan agar bisa menjadi negara yang baik, negara yang maju. Dan juga kami juga berdoa untuk virus corona. Kiranya Tuhan berkati agar virus ini bisa cepat hilang dalam negara ini ya Tuhan, agar kami bisa beraktivitas seperti semula, bisa beraktivitas seperti biasanya tanpa harus berjaga jarak ya Tuhan. Kami ucapkan syukur ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk kedua orang tua kami. Kiranya Tuhan berkati setiap pekerjaan yang Tuhan berikan kepada orang tua kami, agar orang tua kami bisa melakukan pekerjaan itu dengan baik dan benar. Dan kiranya Tuhan berkati setiap kebutuhan yang kami perlukan, Tuhan penuhi semuanya ya Tuhan. Kami mengucap syukur atas berkat kemurahan-Mu ya Tuhan. Berkati setiap anak-anak-Mu ini ya Tuhan, agar memiliki hikmat dan juga selalu dalam perlindungan-Mu ya Tuhan. Kami mengucap syukur pada hari ini kami merasakan kasih-Mu yang begitu besar ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami sudah berdoa. Amin. Sebelum kita mengakhiri ibadah Paskah kita hari ini, kita mau menyembah Tuhan, kita mau angkat satu pujian oleh kuasa darah-Mu. Oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosa.
kekudusan-Mu melingkupiku, kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku. Dengan kasih Kristus kepada mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Kami bersyukur Tuhan kalau kami sama-sama boleh merayakan Paskah. Biarlah Engkau yang berkati kami semua ya Bapak. Kami mengangkat tangan kami membawa pulang, kami menerima setiap berkat yang sudah Engkau berikan dalam kehidupan kami. Sehingga setelah acara ini kami semua boleh menjadi berkat dimanapun kami berada. Kami terima segala berkat rahmat yang sudah Engkau berikan dalam kehidupan kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.